kemarin saya ada meeting dengan orang Transmart, ya. Jadi kita sharing terkait dengan pagi Pak Iqbal. Terkait dengan progres di Januari 2023 ya. Jadi apple to apple, kebetulan yang pegang Transmart ini adalah divisinya hampir sama dengan kita ya, bersinggungan atau berdekatan. Dia hardware, ada pegang hardware tool, kemudian ada juga pegang hobis ya. Intinya sih dia bilang secara overall Januari ini dia growth. Tadinya saya cuman pancing aja, saya bilang 2023 resesi gimana nih? Dia bilang enggak, di gua growth ya. Terutama di sepeda dia bilang. Sepeda itu dia achievementnya sudah apple to apple Januari 2022, Januari 2023 dia growth. Kurang lebih growth hampir 20% ya. Artinya kalau misalnya kita lihat di situ ya, posisi saat ini kita masih aman untuk jualan ya, Kalau kelas Transmart adalah lebih ke end user ya, itu bisa kita jadikan acuan bahwa memang omset atau kondisi pasar masih baik-baik saja ya. Jadi yang ingin saya sampaikan sekali lagi, kita tetap positive thinking ya. Kita masih bisa menghasilkan, kita masih bisa jualan, kita masih bisa melakukan pendekatan ke toko ya. Mungkin akan ada yang saya bilang ada barrier entry point yang ada di kepala kita dari Desember ke Januari itu adalah untuk Desember kita akan ada argumentasi terkait dengan long weekend ya, Natal, Tahun Baru. Kemudian untuk Januari kita akan ada barrier entry lagi terkait dengan yang namanya Sincia ya. Itu saya harapkan tidak ada di kepala kita ya. Kita akan tetap berpikir toko-toko masih membutuhkan barang-barang Phone Nobleza ya, yang memang dari sisi harga itu terjangkau, dari sisi kualitas memang bagus ya. Jadi selama kita berpikir seperti itu, ketika kita diskusi sama toko, kita menawarkan barang, kita masih punya keyakinan, makanya itu akan tetap akan goal ya, akan berhasil kita jual ya. Oke, dari saya itu aja. Silakan Pak Dasori, mungkin ada tambahan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Itu jelas ya, berarti yang sudah disampaikan Pak Sofian ya. Jadi kita jangan patah semangat, kita tetap optimis, cari omset. Jadi peluang kita masih ada. Peluang kita masih ada, dan di akhir bulan Januari ini juga kita masih ada waktu ya untuk mengejar omset ya. Ya mungkin saya hanya mengingatkan kembali. Mungkin saya sering mengatakan bolak-balik kata-katanya ya itu aja. Jadi teman-teman yang ada di lapangan, mungkin di Surabaya atau Jambi atau Medan atau Palembang, ya. Kalau misal ada kesulitan, tolong konfirmasi. Ya, jangan kita mengambil keputusan sendiri. Contoh seperti aturan-aturan kita yang sudah ada, ya, CBB untuk paymentnya, ya kan, untuk diskonnya. Jadi tolong jika misalkan teman-teman ragu, tolong konfirmasi ke saya atau ke Pak Sofian atau ke Pak Willy. Jadi kita diskusikan gimana untuk memecahkan masalahnya seperti itu. Jangan kita ngambil keputusan sendiri. Dan nanti kalau kita mengambil keputusan sendiri pasti akan fatal. Kita tidak dipercaya lagi sama orang toko. Karena wah, si A misalkan ngomongnya udah pelin-pelan, udah nggak bisa dipegang kata-katanya. Saya udah males ketemu sama dia.
Misalkan seperti itu. Nah, saya selalu mengingatkan teman-teman, jadi untuk toko kita yang atur, bukan toko yang atur kita, ya. Jadi kalau toko itu kita sudah nyaman dengan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, tentunya untuk produk kita, tentunya untuk payment kita, tentunya untuk diskon kita, saya yakin toko itu akan mengikut dengan kita. Kita jangan takut, toko itu nggak akan order karena mereka butuh. Mereka sudah jual produk-produk kita. Jadi tolong, sekali lagi, tolong teman-teman ya yang ada di Surabaya, Jambi, Palembang ataupun Medan, ya, tolong konfirmasi, kita pecahkan bersama, minta solusinya seperti apa. Jadi jangan kita bertindak sendiri dan kita mengambil keputusan sendiri. Karena apa? Karena nanti akan fatal. Nah, yang tadi saya katakan, pasti orang toko atau owner toko tidak percaya lagi sama kita. Nah, itulah kekurangan kita. Makanya kita tolong kita perbaiki cara kerja kita untuk pendekatan dengan toko. Ya, paham ya teman-teman ya, itu aja ya paling ya. Pokoknya tolong apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang keluhan teman-teman di lapangan, tolong diskusikan dengan kita, dengan saya atau Pak Willy atau Pak Sofyan. Jadi nanti kita kasih solusinya seperti apa. Paham ya teman-teman ya? Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Sofyan. Cukup Pak Sofyan. Lanjut. Pak Iqbal, ada yang mau sampaikan? Cukup sih Pak, masih belum. Iya, saya nyambung sama pembicaranya Pak Sofyan tadi ya. Untuk di bahan bangunan masih tetap bisa berkembang ya. Kemarin saya ada jalan percetakan negara, salah satu pusat bahan bangunan di Jakarta. Itu mereka masih ada omset seharinya sekitar, ini satu toko ya, sekitar 300 sampai 500. Itu pun dia bilang lebih sepi dari minggu lalu di hari yang sama. Selisihnya cuma 100 jutaan. 100 juta aja mereka bilang sepi itu. Turun. Harusnya masih bisa ya. Karena bulan Januari, bulan Februari ini, saya info, sekedar info aja, kalau mau dimasukin, ditanggepin, disimpan, jadiin memori boleh. Bulan 1, bulan 2 ini, pembangunan, baik pemerintah maupun swasta, itu lagi dikejar target terakhir. Kalau di pemerintah, penghabisan budget di tahun kemarin. Seperti itu. Bulan 2 itu terakhir, benar-benar terakhir proses pembayaran. Bulan 3, bulan 4 itu vakum. Bulan 4 mulai susun anggaran lagi dari pemerintah itu ya. Nah, bulan 5 itu mulai nego-nego, tapi kalau di swasta itu mulai nego lagi di bulan 10 sampai Desember. Mulai kerjanya di Januari, Februari, Maret lah. Karena mereka juga kejar target di bulan Januari sama Februari untuk serah terima ke customer mereka. Seperti itu. Konsepnya sih seperti itu ya. Itu sudah baku sih, sama seperti tanggalan kita, tanggalan internasional atau tanggalan sekolah lah. Kapan tanggal masuk sekolah, kapan mulai sekolah, kapan mulai daftaran. Itu udah pasti baku. Jadi bulan-bulan ini masih bisa kejar. Masih bisa push toko. Dan posisinya sekarang mereka finishing. Mereka finishing. Udah kerjain dalam jadi.
udah masuk ke interior. Oke, dari Pak Iqbal ngomong soal project, ini yang mau saya sampaikan, Pak. Saya bisa ngerti. Ada sorry kenapa ya lemes ya? Matanya sayu. Nggak lemes, aman, kuat, masih kuat. Kuat dihukum, Pak. Dituntut 8 tahun. Jangan, Pak. Kasus. Ya, kasusnya tuh. Oke, di Surabaya mungkin itu lagi bangun, di Semarang juga banyak, di Palembang mungkin ya. Itu juga banyak loh. Palembang mau jadi kota besar juga kayaknya sih. Karena terakhir Asian Games di situ ya. Terus berkembang. Mereka akan berkembang atau menghubungkan Palembang dengan Bangka dengan jembatan. Itu saya dapat beritanya sudah lama. Coba aja pelan-pelan cari itu. Kalau Bengkulu kalau Jambi masih dipertahankan untuk sawit dengan batu bara ya. Benar, Pak. Tapi mudah-mudahan Pak di bulan 2 ini kan rencana pemerintah sawit kan mau pakai bahan solar itu sawit Pak. Di 1 Februari ya, mudah-mudahan di bulan 1 itu sawit naik kan. Nah, itu kan. Iya, Pak. Mudah-mudahan Pak. Juga jalan tol ada beberapa ruas antar provinsi sudah mulai aktif ya. Iya, Itu Pak. pasti lebih ramai lagi. Udah dibuka sih, tapi untuk jurusan mana atau arah mana saya lupa. Palembang habis Palembang mana Bengkulu lebih ini ya. Palembang Jambi ya kalau nggak salah ya. Belum ada Pak, belum dibuka Pak. Belum ada. Kalau gitu dari baru atas. Lampung Palembang aja. Ya kalau gitu dari atas. Ya, masalahnya masih sepotong-sepotong. Iya betul. Karena sepotong itu ada baru buka. Kemarin lagi uji coba gratis. Betul. Masuk lewat situ tuh. Cobain. Ya, kalau gratis kita bisa masuk bolak-balik aja, keluar masuk. Bung masih gratis. Bensin bayar, Pak. Oh iya. Barangan. Oke, ada apa lagi yang mau disampaikan? Pak Sofyan udah selesai, Pak. Kita tolong di-show. Ini omset kalian ya, perbandingan antara Simplidot dengan invoice. Nah, bisa dilihat. Selisihnya lumayan ya. Jadi yang kemarin Pak Didin, saya langsung nyebut nama aja udah. Biarin Pak Didin mah. Kemarin ada bilang saya sudah sekian di Simplidot. Nah, tapi kenyataannya di situ Pak. Selisihnya di situ ya. Karena Simplidot itu ada barang yang sudah termasuk diskon, diskonnya berapa, beda dengan yang di invoice. Kalau invoice sudah pasti. Ataupun barang yang kita order via Simplidot itu ada stok atau enggak, di invoice sudah pasti. Ya Pak Didin ya. Kalau misalnya ada barang yang kosong, itu coba tanya ke Pak Dasori, saya atau Pak Sofyan. Bu Novi boleh. Nanti kita yang push untuk cari, kalau misalnya ada di divisi lain, kita ambil. Kita kalahin online ya. Yang kencang-kencang. Ini ntar kedengeran loh Pak. Iya. Kalau denger marah loh. Kalau denger marah loh. Apalagi yang sebelah itu. Marah loh. Udah. Nggak bahasnya. Ya. Ini saya tambahin sedikit teman-teman. Untuk di Simplidot, nah ini kan berarti sum of total itu berarti kan sudah tercetak alias sudah jadi faktur atau invoice ya.
Jadi teman-teman, kalau misalnya cara saya kerja, cara kerjanya seperti ini teman-teman. Jadi saya itu misalkan minimal di Simplidot itu misalkan mau dapetin 500 juta misalkan. Berarti 1 M itu harus masuk di Simplidot karena potongannya kan gitu kan belum dipotong kalau Simplidot. Kalau nggak salah seperti itu ya Pak Sofian. Ada yang sudah dipotong, ada yang belum ya Pak Sob. Betul. Betul Ada ya. yang bertanya, data saya buka ya Pak. Anggaplah, ya anggaplah kita Datanya Pak Dasi saya buka. ya anggaplah masih bruto ya kan. Anggaplah masih bruto. Misalkan. Pak kayak Dasori seperti- itu dia brutonya 500 juta. Ya. Yang jadi Nah, invoice seperti 300 itu. juta. Ya, Ya. diskonnya dia rata-rata tuh 39%, nggak sampai 40%. Nah, seperti itu. Jadi ada yang sudah didiskon, ada yang belum didiskon ya, teman. Anggap saja masih bruto, belum ada diskon 50%. Nah, harus 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya kalau teman-teman mau ngejar. Jadi jangan berpatokan, oh saya udah dapat sekian, di Simplidot dapat sekian. Nah, dari situ kita akan santai. Kita sendiri yang menentukan. Jadi bukan orang lain, bukan saya, bukan Pak Sofian, bukan Pak Willy. Kita sendiri yang menentukan. Karena apa? Karena target itu sudah ditentukan dari kantor sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Halo. Iya Pak. Siapa? Oke, Siapa? Nggak ada yang jawab, Nih, saya pikir nggak pada kemarin saya sempet ledek Pak Dasori. Ya. Pak Dasori kalah sama Pak Arsono. Orang nggak Iya, ada ya. betul. Marah saya tuh Nah, langsung. itu marah dia. Terus ya teman-teman, yang persentase itu tadi udah dijelasin Pak Sofian, ngerti nggak maksudnya? Persentase. Paham, Pak. Kenapa kok beda-beda ya? Ini persentase berdasarkan Simplidot dengan invoice ya Pak? Ya, invoice dengan Simplidot Pak. Oh, dapatnya kenapa gitu beda? Ya. Nah, itu berdasarkan dari diskon ya, kondisi diskon dan lain-lain ya. Kalau Pak Dasori itu dari di sini kita sudah dikonversi jadi invoice, total semuanya itu kurang lebih 39% ya. Kasih diskon rata-rata itu 40%. Suaranya tak jelas Pak Sof. Jadi pada sore itu secara Simplidot ya sudah dijadikan invoice semua di bulan Januari. Artinya rata-rata kasih diskon ke toko itu kurang lebih 40%. Kemudian kenapa 39%? Ini analisanya adalah kemungkinan ada item-item yang kosong yang tidak bisa terkirim atau jadi invoice. Ya seperti itu ya gambarnya ya. Ya, bisa jadi. Dari sini lihat ya, ini saya mau nekanin ke teman-teman. Kalian kalau minta tambahan diskon, omset kalian itu makin kecil. Kalau nggak dibarengin dengan tambah quantity. Betul. Ini yang saya sering tekenin. Betul Pak Wil. Setuju. Ya, kondisinya ini. Juga lihat pada sore itu orangnya double tuh. Diskon kita full berapa? Dia cuma kasih berapa itu? Ingat itu ya. Ya. Nggak full itu. Jadi masih bisa bersaing lah. Kita itu digertak toko. Kemarin saya ke Percetakan Negara. Itu termasuk toko yang dikejar-kejar sama Pak Bos. Itu saya dapat dengan kondisi diskon 40%. POP-nya 60 hari. Saya bisa buka langsung di situ. Itu pun mereka langsung deal. Oke? Paham Pak? Semangat ya. Paham. Nggak tahu yang paham saya doang kali ini. Yang lain nggak ada jawaban. Si Pak Ndablek loh. Paham, Pak. Ya. Kasus. Nah, kasih diskon. Nah, ini pada sore bisa main diskon ini. Bisa mainin ini. Jadi kalau kita mau diskon full kita itu buat
negosiasi. Negosiasinya itu pasti kita toko sampaikan apa, kita internal kita negosiasi di internal dulu. Ke saya pada sorry Pak Sofyan, kalau untuk modern market gitu. Saya pun tetap masih konsultasi dengan Pak Sofyan dengan Pak Dasori. Tenang aja, kita semua masih belajar kok. Masih belajar untuk strategi gimana. Aman, Pak. Ya, nggak perlu malu kok. Iya. Yang Kalau malu buang kalau aja. kita asal mutusin sendiri, kita sendiri yang bingung. Yang penting kita masih ikut di batasan batasan aturan dari perusahaan. Oke, Pak Tarsono Yes. tuh juga udah tahu tuh. Berapa kali pindah-pindah toko untuk negosiasi dia tahu. Dia aja nggak berani ngomong. Udah ngerti jadi dia. Oke, Pak Tarsono nggak ikut ya. Kalau ikut saya suruh cerita dia, suruh curhat. Ada dia, Pak. Tarsono. Nggak ada izin. Di rumah. Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Ya. Oh, ya mau 40 hari orang tuanya. Ya. Mungkin. Oh ya, kalian kalau ada kenapa-napa, itu juga tolong diinfo ya. Infonya boleh ke Pak Sofyan, atau ke nggak seneng sama saya, nggak seneng Pak Dasori, nggak seneng Pak Sofyan, boleh ke Bu Isma yang cewek. Ya. Oke, kalau dia ogah berarti dia bukan HRD ya. Itu aja ya. Oke. Sip. Ada lagi yang mau disampaikan? Yang jelas, ojo curhat. Oh, jadi banding-banding ke. Suaminya dia. Saya kemarin telepon aja dimarahin nih. Langsung protes tuh besoknya. Oke. Tambahan dikit, Pak. Yuk, silakan. Ya, dari data ini lihat yang top 3-nya aja ya. Head Office, pada sorry, Novia Indriani, Sarjana Manajemen SM 238 juta. Dia invoice-nya 238 juta, tapi yang dia input ke Simplido 193. Artinya dia ketika dapat telepon atau dia telepon ke toko, dia langsung input datanya ke invoice, dia tidak masukkan ke Simplidot ya. Novi ini multitasking, jadi kerjanya nggak hanya hubungi toko-toko ya. Dia tuh adminnya juga, nyiapin invoice, kemudian ngurusin pengirimannya juga, komplain dari toko, terus ngurusin retur, ngurusin komplain. Kemarin pada saya juga komplain tuh toko yang pengirimannya bermasalah, sampai sana toko dari pengiriman minta tambahan biaya, itu yang handle Novi juga ya. Omsetnya 238 juta. Ya, itu dia nggak fokus, artinya banyak kerjaan yang dia harus kerjakan secara paralel bersamaan. Tapi omsetnya bisa 238 juta. Ya kalau saya nih sebenarnya kalau kita yang ke lapangan, kita yang ketemu toko langsung, kalah jauh sama yang di stay di kantor yang cuma telepon aja ya. Secara database kita sudah share sama, dia juga database yang sama ya. Dia cuma modalnya call aja, mungkin bisa warm cold call ya. Jadi kalau kita funneling, dia akan banyak sekali telepon. Dari funneling itu akan ke filter, dari yang ditelepon, kemudian ada yang tarik, kemudian ada yang melakukan transaksi karena butuh, ya akhirnya ada hasil ya. Ya mungkin saya harap teman-teman di lapangan seperti itu ya. Jadi jangan kita berpikir toko lagi sepi segala macam ya. Database kita sudah share, kemudian akan ada alibi terkait dengan database yang kita sudah datengin, cuman tokonya masih belum butuh ya. Cuman berapa kali sih kita kontak ke tokonya kan. Ya ini terbukti di Novia Indriani, dia bisa dapetin omset yang bagus. Dari saya itu aja Pak Willy, terima kasih. Ada tambahan Pak, sedikit Pak. Silakan. Baik. Bagus. Jadi kalau saya secara pribadi, saya yang keliling hanya untuk saat ini baru 323 atau Novi
yang di kantor orang admin, yang saya sering repotin dia, suruh kadang-kadang cari stok, nanya stok, akurat stok, atau mungkin ada beberapa toko yang bermasalah, saya suruh handle. Secara pribadi saya iri, secara pribadi iri, tapi iri kita positif. Kita Novi aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Asal kita ada niat, dan kemauan, pasti bisa. Waktu kita luang, waktu kita banyak, asal kita ada kemauan pasti bisa. Jadi seperti tadi udah disinggung Pak Sopyan, database teman-teman sudah dibagi, ya sudah di-share semuanya. Tinggal di situ, tinggal dipelajarin lagi seperti apa, barang apa yang kira-kira bisa masuk, barang apa yang kira-kira bisa di-push di situ. Mungkin toko itu nggak bisa jual kunci, atau mungkin aksesorisnya mungkin dialihkan ke keran. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa dapat omset. Ingat, asal kita ada niat dan kemauan, pasti semua siapapun bisa. Itu aja Pak Sofyan, terima kasih teman-teman. Pak Willy, lanjut Pak Wil. Oh ya, sorry. Saya tambahin. Si Mbak Novia ini, kalaupun ada kondisi-kondisi tertentu, mereka masih kontak pada kontak Pak Sofyan, kontak saya untuk diskusi macam-macam. Ya, sama seperti kalian. Jadi saya juga diskusi sama dia. Jadi kita bisa tahu semua kondisinya gimana, apa yang harus dijalanin ya. Kalau dia pun hanya stok, ternyata toko dia ada yang ngambil juga. Kalau dari teman-teman ada yang mau, saya masih bisa minta ke dia kali. Minta dibagi. Gitu. Ya. Oke. Sip. Baik, Pak Wil. Sudah? Mungkin teman-teman ada tambahan nggak? Ada masukan nggak? Cukup, Pak. Cukup. Perdana Pak Iqbal. Ngerti kan? Saya masih nyimak pada tadi, Pak. Sambil belajar. Dipersilahkan, Pak. Enggak, ini mau tanya juga, Pak. Oh. Ini kalau dulu kan saya masih di brand yang lama ya. Saya ada beberapa proyek yang masih saya pegang. Nah, kira-kira kalau nanti masuk ke sini, saya harus koordinasi dengan siapa nih, Pak? Untuk siapa? Koordinasi dengan siapa nih proyeknya, Pak? Soalnya saya pakai CV-nya atasan saya yang lama. Mungkin kita bisa masukin ke situ. Oh. Nah, itu gimana, Pak? Prosesnya. Nanti ada orang project. Saya orang retail, Pak. Iya. Siap. Ada terjebak. Itu Pak di belakang aja, Pak, di belakang. Di belakang layar. Di sini retail, Pak. Ram, Pak. Tapi yang tadi saya sebut soal retail, soal project, jadwal project, itu pengaruh dengan retail ya. Oke. Iya. Pak Iqbal tutup, Pak. Maksud saya itu loh. Gagal paham berarti, Pak. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sebelum kita mengawali aktivitas di pagi hari ini, ya kita berharap semoga omset kita di bulan ini bisa tercapai. Amin. Ya, dan beri kelancaran, kemudahan. Amin. Berdoa dengan khusyuk, diniatkan dalam hati. Siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan.
Berapa selesai? Saya BB Elit. Tangan di atas. Tangan di atas. EBB Elit. Yes, 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 pasti yes, bisa. yes. Pasti Bisa. bisa. Hati-hati di jalan. Oh Ini ya, pasti. Pak Dian, Pak Dasori dan